Battle Through the Heavens Prequel, The Legend of YOLO. Chapter 20, Berita Menyedihkan. Yao Chen sedikit lelah ketika kembali ke kamar yang telah disewanya. Sudah lama sejak dia memperbaiki untuk waktu yang lama. Dia secara tidak sengaja memurnikan terlalu banyak pil karena betapa mudahnya rasanya. Setelah beristirahat malam, keesokan paginya dia masih agak lelah menggunakan persepsi spiritualnya kemarin. Tapi itu tidak selalu merupakan hal yang buruk. Saat perlahan pulih, persepsi spiritualnya secara bertahap akan menjadi lebih indah. Tapi keadaan seperti ini tidak cocok untuk melatih douki atau alkimia. Jalur pelatihan adalah sesuatu yang membutuhkan stres dan relaksasi. Dia memutuskan untuk tidak menjual pil pengayaan darah ke lelang harta berharga keluarga Feng. Yang terbaik baginya adalah memanfaatkan waktu istirahat ini dan menukar lebih dari 200 pil untuk sesuatu yang bisa ia gunakan. Di penampungan 100 ramuan, selain pil obat, ada juga banyak barang lain-lain. Dengan membayar 10 pil pendukung Qi sebagai pajak, siapapun dapat mendirikan kios dan menjual barang-barang di sini. Yao Chen tidak lagi mengenakan jubah hitamnya saat ini, tetapi malah pergi dalam rupa aslinya. Setelah membayar pajak, ia menerima spanduk kosong dan menemukan tempat. Dia kemudian mendirikan tempat pengobatan dan dengan sangat sederhana mengeluarkan 10 pil pengayaan darah. Di spanduknya ia menulis pil pengayaan darah dalam jumlah besar, hanya ditukar dengan bahan obat. Dia kemudian duduk dan dengan lembut menggunakan doukinya untuk menyegarkan semangatnya. Hanya menukar bahan obat. Bagaimana dengan herbal pelangi langit? Hanya dalam waktu singkat orang-orang datang untuk menanyakannya. Meskipun pil pengayaan darah hanyalah pil obat tingkat pertama, pil itu dibutuhkan dalam jumlah besar. Dalam hal efek, pil pemulihan darah mungkin lebih baik, tetapi biasanya digunakan sebagai tindakan yang menyelamatkan jiwa. Untuk luka kecil, lebih baik menggunakan pil pengayaan darah baik. 6 ditukar 1. Herbal pelangi langit dapat dianggap sebagai bahan obat yang cukup bagus. Itu digunakan ketika memurnikan pil api ungu. Jadi itulah yang dibutuhkan Yao Chen. 60 dari mereka untuk 10 pil pengayaan darah baik. Setelah orang pertama berdagang dengannya, yang lain juga datang untuk bertukar. Yao Chen tidak peduli apa yang mereka bawa. Dia hanya mengatur proporsi dan bertukar. Kedua ratus pil itu dengan cepat dipertukarkan dan Yao Chen bersyukur atas apa yang telah diperolehnya. Dia mendapat untung cukup besar. Bahan-bahan ini setidaknya 10 kali lipat dari apa yang dia gunakan untuk memperbaiki pil pengayaan darah. Tetapi, ketika dia pergi dia tidak menyadari bahwa dalam bayangan, penampungan 100 ramuan adalah sepasang mata merah yang melacaknya dengan ketat. Bos, ini dia. Ini hanya anak-anak. Apakah kamu yakin, bos? Aku yakin itu dia. Tidak peduli apa, saya tidak akan menipu bos. Saudara-saudara kita yang pergi untuk merampoknya, semua baik. Tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Ikuti dia dan temukan di mana dia tinggal. Setelah itu jelas, kami akan membuat rencana. Ingat, Anda tidak dapat terburu-buru seperti ini. Iya bos. Mata merah itu sengit saat ia dengan cepat mengikuti di belakang Yao Chen. Yao Chen kembali ke kediamannya. Sekarang dia benar-benar menyadari betapa mudahnya bagi seorang alkemis untuk menghasilkan uang di dunia luar. Bahan obat yang langka mungkin sulit diperoleh, tetapi yang biasa dapat diperoleh dalam jumlah berapapun yang diinginkannya. Di Klanyao, semua bahan-bahan ini mengharuskan seseorang untuk mengumpulkannya di pegunungan yang dalam atau bertukar dengan poin prestasi atau pil obat. Sebagai perbandingan, bahan obat ini yang bisa ditukar dengan hanya 200 pil pengayaan darah membuat Yao Chen merasa seolah-olah dia telah membuat keuntungan besar. Meskipun mereka bahan obat tingkat rendah, tetapi mereka diperlukan dalam jumlah besar untuk pil obat tingkat tinggi. Tepat ketika dia mempertimbangkan apakah dia harus menggunakan ramuan obat ini untuk memperbaiki lebih banyak pil pengayaan darah, dia tiba-tiba mendengar suara seseorang jatuh dari halamannya. Siapa ini? Yao Chen menyerbu dan melihat bayangan hitam tergeletak di sudut. Di sebelahnya ada wajah yang akrab. Penatua orang itu adalah penatua sekolah Klanyaolan. Pada saat ini, dia menatap Yao Chen dan tertawa sedikit. Formasi Dowan Dalum Ayan, tetapi kesadaran Anda kurang. Anda bahkan tidak tahu seseorang mengikuti Anda selama ini. Wajah Yao Chen memerah. Setelah mendapatkan begitu banyak bahan obat, ia menjadi terlalu bersemangat dan lupa untuk memeriksa di belakangnya. Penatua, aku bagaimana kamu sampai di sini?
Aku baru saja lewat. Saya tidak berharap saya bisa melihat Anda. Tatapan Yaulan tampak berkedip-kedip. Yao Chen tiba-tiba merasakan ledakan ketakutan. Penatua, ibuku, apakah dia baik-baik saja? Yaulan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Yao Chen merasa seolah-olah dia telah dilemparkan ke dalam air es. Seluruh tubuhnya bergetar. Tidak, ibuku. Tidak mungkin. Dia hanya lelah. Bagaimana mungkin dia tidak diselamatkan? Klanyao terkenal dengan obat-obatan mereka. Siapa yang tahu berapa banyak obat suci yang mereka miliki, bahkan seseorang yang berhenti bernapas bisa diselamatkan. 2 tahun lalu ketika ayahnya meninggal, itu hanya karena kepala klan dan para tetua tidak ada di dalam klan. Tapi tidak ada alasan mereka tidak bisa menyelamatkan ibunya kali ini. Sulit untuk menjelaskannya. Yao Chen kembali ke klan. Luosan kembali dan dia memberitahu mereka bahwa rumput api harimau diberikan kepada Anda olehnya dan memperbaiki kesalahpahaman tersebut. Kembali. Selama Anda tinggal di pengasingan selama 1 tahun, maka mengapa? Yao Chen dengan marah mulai melolong pada Yaolan. 2 tahun lalu, tidak ada yang menyelamatkan ayah saya. 2 tahun kemudian, masih tidak ada yang menyelamatkan ibuku. Kenapa aku ingin kembali ke klannya? Kembali adalah untukmu. Yaolan menghela nafas. Tanam dalam klan selama 3 tahun, dan ketika kamu keluar lagi, aku bisa merekomendasikanmu ke asosiasi alkemis penatua. Aku tidak bisa kembali. Yao Chen bergidik. Ibunya tidak lagi berada di dunia ini. Mengapa dia kembali ke klannya seperti itu? Pengasingan, dan kemudian melanjutkan penyulingan obat untuk klan, ya, pilapi ungu. Memang memiliki kesempatan untuk menembus. Yao Chen dengan cepat mengeluarkan gulungan alkimi dari cincin penyimpanannya dan mencatat formula pil untuk pilapi ungu. Penatua, ambil itu. Aku benar-benar tidak akan kembali ke klannya. Formula pilapi ungu. Ini adalah untuk membayar tetua Yaolan atas apa yang telah dia lakukan untuknya. Mulai sekarang, dia tidak lagi memiliki hubungan dengan klannya. Dia akan menjadi lebih kuat, begitu kuat sehingga dia bahkan bisa memandang rendah klannya. Pada saat itu ia akan memenuhi keinginan orang tuanya dan mengukir nama mereka di monumen klan. Aku tidak datang ke sini untuk pilapi ungu. Tapi saya pikir saya hanya bisa menggunakan pil ini sebagai ganti perdamaian. Baru sekarang Yao Chen merasa seolah-olah dia benar-benar telah tumbuh sedikit. Yao Chen, ibumu, itu kecelakaan. Pada saat kami tahu sudah terlambat, anggap saja aku yang menukar kedamaian selama 10 tahun. Wajah Yaolan sedikit bergetar, dan dia memikirkan sesuatu untuk dikatakan, tetapi ragu-ragu. Penatua, saya tahu siapa orang ini. Saya pikir saya masih memiliki beberapa masalah pribadi untuk diurus. Maafkan saya karena tidak menemani Anda. Yao Chen mengambil orang yang terbaring di tanah dan mulai menyeretnya keluar. Hatinya mati rasa. Benci dan apatis menyebabkan tubuh Yao Chen bergetar. Ayahnya seharusnya tidak mati 2 tahun lalu. Dia akan baik-baik saja selama mereka diberi beberapa bahan obat langka. Tapi tidak ada yang mau menyelamatkannya. Kali ini ibunya hanya diserang oleh darah dan kinya. Tubuhnya telah melemah karena keluar dan bekerja begitu banyak untuknya. Tetapi kondisinya tidak separah kondisi ayahnya. Hanya beberapa pil obat tingkat kelima bisa menyembuhkannya. Tapi tetap saja tidak ada yang membantunya. Yao Chen sangat jelas bahwa alasan Yaolan untuk menemukannya terlambat adalah kebohongan. Hanya ada satu alasan, Yao Wangwi. Pada saat ini, fantasi tentang klannya yang dimiliki Yao Chen hancur. Dia hanya punya satu tujuan sekarang, menjadi kuat. Hanya dengan menjadi benar-benar kuat dia bisa mengabaikan semua orang dan tidak harus melalui siksaan kejam seperti itu. Pembalasan, Yao Chen menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke daerah terpencil tanpa orang lain. Hentakan Yao Chen langsung memotong lengan orang itu. Orang itu terbangun karena rasa sakit dan menjerit dengan sedih. Mata Yao Chen sedingin es. Siapa yang mengirimmu? Mata merah memelototi Yao Chen dengan cara yang menunjukkan dia tidak akan menyerah bahkan ketika menghadapi kematian. Yao Chen hanya tersenyum, mengulurkan tangannya dengan api aglomerasi 3 bunga, suara berderak lengannya yang lain hancur. Itu tidak patah atau terpotong, tetapi tulang-tulangnya sangat hancur menjadi bubuk. Bintang 3 dousi dipasangkan dengan teknikal kemis bisa menggiling seseorang seperti bahan obat. Kamu iblis. Yao Chen sekali lagi mengulurkan tangannya, memotong perasaannya ke lengannya dan menghentikan rasa sakit. Katakan padaku, hanya satu kalimat, siapa yang mengirimmu?
Dia ragu-ragu, tetapi melihat tangan Yao Chen, dia akhirnya berkata, komplotan iblis ungu, di mana? Bagian utara kota, perkebunan bunga pahit. Prak, Yao Chen memotong hidupnya. Berbaik hati terhadap musuh berarti bersikap kejam terhadap diri sendiri. Dia harus menjadi lebih kuat, jadi dia tidak bisa dilawan lagi. Perkebunan bunga pahit ini adalah milik keluarga bangsawan terbesar kedua puncak kota Beladiri, milik keluargamu. Itu menghasilkan semacam bahan obat tingkat kedua yang disebut bunga pahit. Itu adalah produk lokal khusus kota dan banyak pilobat tingkat rendah memerlukan sejumlah besar resensinya. Pada saat ini, ada pertemuan di sana. Komplotan iblis ungu, komplotan api puncak, komplotan Henkai, semua pemimpin komplotan yang kuat dalam jarak 1000 mil ada di sini. Dengan tangan kanan mereka untuk pertemuan rahasia. Nenek moyang keluargamu, Mushausen, duduk di kepala. Di tengah-tengah kelompok mereka ada meja panjang dengan semua jenis makanan, minuman, dan bahkan daging beberapa binatang langka. Kepala komplotan Henkai adalah setengah manusia setengah binatang buas, dan bawahan yang dia bawa semua lebih suka makan makanan berdarah. Setengah binatang Henkai dengan dingin tertawa dan mengambil hati seekor binatang buas yang kuat, menelannya dalam satu tegukan. Ketika Mushausen tua membuat, aku harus bergerak cepat. Bawahan saya sangat haus darah dan jika kita terus menunggu seperti ini, saya khawatir, saya tidak akan bisa menghentikan mereka mengamuk. Mushausen dengan dingin berkata, orang-orang bodoh di bawahmu meminta kematian, bukan karena aku peduli. Tanpa keluargaku, selama kalian memberikan sedikit pun keberadaanmu maka kamu hanya akan memiliki satu nasib, kontrol binatang buas Anda. Adapun makanan, saya sudah mengirim orang untuk menyiapkannya. Dia bertepuk tangan dan lebih dari 100 pengemis kompang camping dipimpin dari samping. Jelas mereka adalah makanan untuk kelompok Henkai setengah binatang. Haha, aku hanya bercanda. Jangan menganggapnya serius. Bawa lebih banyak daging manusia. Daging manusia adalah makanan terlezat terbaik bagi kita binatang sihir. Tenanglah dulu, Mutua, Henkai tidak salah. Begitu murid keluarga Feng yang berada di luar kembali, kesempatan kita akan hilang, kata bos komplotan iblis ungu, Ziwuxin. Mushausen dengan dingin tersenyum. Tidak peduli berapa lama mereka menunggu itu akan sia-sia. Kami juga menunggu pada saat bersamaan. Anda tidak perlu terburu-buru. Kuan Zi akan datang dari aula suci besar. Apa maksudmu Alof Soul Saula Jiwa? Kata salah satu pemimpin komplotan dengan kaget. Mereka semua tahu bahwa putra tertua keluargamu memiliki bakat luar biasa. Ketika dia baru berusia 3 tahun dia telah dipilih untuk bergabung dengan salah satu dari 8 kekuatan kuno, Hall of Souls. Meskipun dia hanya salah satu murid terluar mereka, itu masih kebanggaan yang sangat menakutkan di dalam puncak kota Beladiri. Tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi Hall of Soul yang misterius dan tidak bisa ditawar. Apa kamu pikir orang sepertimu bisa menyebut nama aula suci itu? Maafkan aku salah bicara. Pemimpin komplotan itu menampar wajahnya tanpa ragu sedikit pun. Suara itu sangat jelas sekali. Dia telah menggunakan kekuatan maksimumnya untuk itu. Dia tidak memiliki cara yang mengesankan dari pemimpin salah satu dari 10 komplotan terbesar di kota puncak kota Beladiri. Jangan lakukan itu lagi, Mushausen memperingatkan. Kali ini bukan hanya Kuan Zi yang kembali. Tujuan kami bukan hanya menghancurkan keluarga Feng, kita harus sepenuhnya menghancurkan mereka. Ketika saat itu tiba, terserah Anda beberapa untuk menjarah hartanya. Namun ada satu item yang benar-benar harus Anda kirim kembali jika Anda menemukannya. Ini adalah permintaan Hall of Soul. Napas semua orang tertahan. Mereka akhirnya mengerti mengapa keluargamu akan melakukan gerakan besar yang benar-benar memutuskan hubungan mereka dengan keluarga Feng. Jadi itu sebenarnya karena campur tangan Hall of Souls. Tampaknya di masa depan, puncak kota Beladiri hanya akan memiliki keluargamu dan keluarga Yao sebagai kekuatan. Kekuatan klan Yao tidak kalah dengan Hall of Soul, tetapi dalam hal kerahasiaan, Hall of Soul memberi orang perasaan yang lebih menakutkan. Pada saat ini, Yao Chen muncul di jalan besar di luar halaman tempat mereka bertemu. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Auranya beredar dan meringkas baju besi Douki semi benar. Meskipun itu tidak sepenuhnya terbentuk, armor kristal melindungi poin vitalnya. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Douki seorang Dadoushi. Properti khusus teknik api aglomerasi 3 bunga adalah untuk meletus dengan kekuatan 3 kali lipat.
Ketika dipasangkan dengan pilapi ungu, kekuatan Yao Chen telah meningkat seluruh kelas dan dia sekarang memiliki kekuatan Dado Ushi. 2. Seutas Douki membentuk cahaya berbentuk naga yang mendobrak gerbang halaman perkebunan bunga pahit. Kematian Yao Qing menyebabkan Yao Chen dipenuhi dengan amarah sedingines. Dia ingin memberitahu orang-orang bahwa tidak ada orang yang dapat memprovokasi dia tanpa membayar harga yang pahit. Mungkin jika dia telah memahami logika ini sebelumnya, banyak hal tidak akan terjadi di klannya. Itulah mengapa komplotan iblis ungu akan menjadi korban pertama. Namun, Yao Chen tidak tahu bahwa di dalam halaman bunga pahit bukan hanya ada komplotan iblis ungu. Di antara mereka ada juga leluhur keluargamu yang dikenal sebagai Douling.